Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam satu hobi. Sahabat petualang dimanapun Anda berada. Di sini saya akan menceritakan kembali kisah perjalanan yang pernah saya alami dengan beberapa teman seperjalanan. Cerita ini sebelumnya sudah pernah saya tuliskan di sosial media, namun banyak pembaca yang meminta untuk diunggah di channel YouTube. Baiklah, untuk kisah kali ini berlangsung pada tahun 96, tepatnya di bulan Agustus, di Gunung Mahameru. Pada kali ini kami berikan judul Balada Paijo. Baiklah, akan saya mulai. Agustus 1996. Acara rutin di bulan Agustus, melemaskan kaki menuju Mahameru. Kali ini berdua lagi, tetapi dengan teman jalan yang lain lagi. Tak ada masalah dengan siapa harus berjalan. Yang terpenting, Mahameru, aku datang. Persiapan sudah mantap, tinggal berangkat. Suliono belum muncul. Tunggu sesaat sambil ngopi. Tak lama sebelum kopi hitam di cangkir habis kuteguk, Suliono muncul dengan memanggul karirnya. Pamit orang rumah dan segera tunggangi motor tua berboncengan menuju Tumpang dengan tujuan rumah Bapak Tumari, sesepuh legendaris yang dituakan oleh suku Tengger Ranupani. Semua pendaki senior legend Indonesia pasti mengenal sosok beliau, termasuk almarhum Om Herman Lantang ataupun Bang Norman Edwin almarhum. Beliau juga memiliki rumah di Tumpang yang ditempati oleh beberapa orang putra-putrinya. Motor melesat meliuk mesrah dipacu Syahdu Suliono. Setengah jam motor tua telah berhenti mesrah di depan rumah Bapak, panggilan akrab Pak Tumari. Mak, istrinya Bapak, menyambut hangat kehadiran kami berdua. Ngobrol sejenak bersama Mak dan putra-putri beliau sambil menunggu Cak Sayuto sang menantu datang menyebut kami. Tidak terlalu lama, jeep Cak Sayuto sudah berhenti di depan rumah untuk menyebut kami berdua. Di atas jeep sudah penuh dengan beberapa orang pendaki dari berbagai daerah. Ada yang dari ibu kota, Surabaya, dan Makassar. Motor butut ditinggal di rumah Bapak, dilanjut numpang jeep Cak Sayuto menuju Ranupani. Jalan nanjak penuh liku, udara dingin menemani dengan sahdu. Bergerak nanjak dengan pasti. Perbukitan hijau terpapar indah di kanan kiri. Seluas mata memandang, yang nampak hanyalah keindahan alam membentang. Pemandangan yang selalu merindu untuk dinikmati mata dan jiwa. Lelah efek bergulat dengan hiruk pikuknya kota. Siang hari nyampe kami di Ranupani. Berdua turun di depan rumah Cak Sayuto, sementara beliau lanjut untuk menurunkan pendaki yang lainnya di pos pendakian. Mbak Lili, istri Cak Sayuto, menyambut hangat kedatangan kami berdua. Di mana kami berpijak, di sana kami harus akrab dengan penduduk setempat. Itu pesan bijak dari para senior kami yang selalu kami terapkan. Beberapa penduduk sudah akrab dengan kami, bahkan sudah seperti saudara.
bincang santai, dan bla bla bla. Setelah makan siang di rumah Mbak Lili, kami berdua bergerak menuju pos perizinan. Di sana dikomandani Cak Lasman. Loh, tumben kok cuma berdua aja? Tanya Cak Lasman. Iya, kebetulan ada perlu sama Mbak Lili. Nanti yang lain nyusul, Cak Man. Banyak pendaki hari ini, Cak Man? Tanyaku. Lumayan banyak, Pak. Besok mungkin puncaknya, jawab Cak Lasman meyakinkan. Setelah selesai urusan pendaftaran dan mencatat segala sesuatu di sana, segera kami beringsut Ranukumbolo. Kali ini sengaja lewat jalur konvensional. Sekalipun jalur Landengan Dowo ini cukup membosankan, kadangkala kangen juga untuk melaluinya. Watu Receng telah tercapai. Godaan kecil mulai terjadi. Istirahat sejenak untuk minum kopi. Jembatan kayu pemberhentian favorit sekarang sudah dicor sih. Suliono kulihat ngomong sendiri. Tapi nampaknya ada teman yang diajaknya berbicara dengan serius. Hanya aku pandang aja dia, tanpa aku tegur. Gayeng banget ngobrolnya. Biarlah dia puas-puaskan dia ngobrol dengan teman dunia lainnya. Bersamaan dengan dia minta secangkir kopi, saat itu juga dia terbelalak menatapku dengan raut wajah penuh tanya. Loh, kemana dia? Tanyanya terperangah. Emangnya siapa, Li? Jawabku sambil tertawa. Loh, pendaki yang barusan ngobrol sama aku. Sialan. Aku sialan. Umpatnya sambil geleng kepala. Paham sudah apa yang terjadi padanya barusan. Dia ngobrol dengan teman yang jahil. Dok, kok ya lupa kita berhenti di sini. Menyapa dia lagi. Lah lagian kamu respon juga obrolan segaya menggoda istri tetangga kamu. Gundulmu sampai mampus kirain tadi teman sesama pendaki. Ya sudahlah Sul, anggap aja salam kangen dari teman lama. Langkah kaki dilanjutkan, disambut tanjakan tinggi menggoda mesra. Meliuk kanan kiri tiada henti. Kelokan ini serasa tiada akhir. Kanan kiri dan kiri lagi, hingga akhirnya beberapa saat dari kejauhan telah nampak indahnya sang perawan rimba Ranukumbolo yang mempesona. Langkah kaki di kayu semakin cepat, bahkan kami berdua berlari, mempercepat langkah kaki melewati beberapa pendaki yang sudah berada lebih dulu di depan kami. Inilah dilakukan untuk mengejar tempat favorit kami daripada kedahuluan yang lain. Benar juga, Ranukumbolo saat itu mulai banyak mendaki. Maklum mengejar upacara 17 Agustus di atap Pulau Jawa ini. Tempat favorit yang kami harapkan telah teraih. Bongkar karir, dirikan tenda. Seperti biasa, kopi racik menu wajib harus segera dieksekusi. Malam mulai hadir untuk menggantikan tugasnya menutup hari. Sapuan halus angin lembah mulai menggelitik tulang. Celana pendek mulai harus digantikan tugasnya oleh yang lebih panjang. Kaos kaki juga dipersiapkan. Karpus persiapan nongkrong di kepala. Ngobrol dengan teman pendaki lain
yang berasal dari beberapa kota di Nusantara, saling memperkenalkan diri dan bercerita tentang pengalaman petualangan antara kita. Lama-lama tak tahan dengan cuaca yang semakin dingin, beberapa teman baru kami pamit satu persatu masuk ke dalam tenda masing-masing, tinggalkan kami berdua menikmati indahnya Renkumbolo yang terhampar di depan mata. Angin lembut berubah agak nakal, terjanganannya menjadi kuat dan agak liar, lebih nakal dan mencubit-cubit kulit, bahkan berusaha melitik tulang. Dasar angin nakal. Terdengar suara gemeresek di samping tenda. Nampak seonggok plastik di sana. Aneh, ini plastik tiba-tiba teronggok sebegini gede. Siapa yang buang sembarangan di sini? Kok sampai numpuk? Biarlah, besok akan kumpulin untuk dibawa turun, pikirku dalam hati. Angin semakin liar, dinginnya mulai merasuk dalam tulang. Tidak hanya mencubit, bahkan menampar. Ogah ribut dengan angin malam, mending masuk ke dalam tenda aja lah. Berdua kami dalam tenda yang berkapasitas 4 orang. Tenda longgar. Esok hari, sang surya menyapa pagi dengan centilnya. Dengan sangat gemas, kami nikmatnya indahnya, hingga lama-lama mata menjadi sila olehnya. Sang mata dewa yang semula menampakkan kecantikannya telah berubah menjadi garang dan menyilaukan mata. Suara kemeresek onggoan plastik sebelah tenda mengagetkan kami berdua. Masya Allah, ada orang di dalamnya. Ternyata semalam ada seorang pendaki yang bermodalkan plastik untuk melindungi diri dari dinginnya malam dan termaan angin yang liar dan nakal. Mas, untung semalam plastiknya tidak aku bakar, kirain sampah, kata Suliono tiba-tiba. Kalau tahu masnya tidak bawa tenda tidur sama kami. Tenda kami masih cukup luas, mas, sambungku. Si mas penghuni onggokan plastik hanya cengengesan aja, sambil badannya menggigil kedinginan. Basa-basi sejenak, ketahui dia dari Surabaya dan sendirian saja. Kami lanjut aktivitas pagi, menyiapkan sarapan buat diri sendiri. Tak lupa kopi hitam penyejuk jiwa. Aku siapkan 3 cangkir, 2 buat kami, 1 untuk menjamu teman baru. Sebut aja Paijo namanya. Maaf, saya panggil Paijo karena saya lupa namanya. Paijo menolak keras saat kami tawari makan. Dengan tatapan penuh heran melihat kami berdua makan. Sambil makan, aku perhatikan aktivitas Paijo. Plastik dilipat rapi, dimasukkan diepack atau tepatnya ransel sekolah bocah SD. Mengeluarkan botol kecil, nampaknya botol larutan penyegar. Diisi air putih, susu saset, dan madu saset dimasukkan. Lantas dikocok dan ditengkak sampai habis. Botol dimasukkan kembali. Orang aneh, pikirku. Karena bahan omongannya pun agak bingung aku nyerna. Aku tawari dia untuk jalan bersama, biar nanti malam bisa setenda. Kasihanlah, Arcopodo pasti udaranya lebih dingin. Belum sempat kami berkemas, dia udah pamit jalan duluan. Ganti Suliono yang memandang dengan keheranan.
Ini Semeru, friend. Kau buat main-main. Itu tas sekolah anakku lebih gedean dari tas yang kau bawa, umpamanya. Tapi Pak Ijo tentunya sudah bisa mendengar. Ya, tinggalkan Pak Ijo senak. Konsentrasi beres-beres lebih dulu. Ada makhluk cantik di depan mata. Si cantik berjalan mendekat. Mataku menetap semakin lekat dia. Dia tersenyum. Wow. Ada bidadari di Ranu Kumbolo. Bang, yang barusan jalan duluan temennya? Tanya si cantik padaku. Iya, teman baru. Barusan ketemu di sini, jawab Puringan. Emangnya kenapa, Mbak? Orang itu udah kemarin siang di sini. Kirain mau turun, kok ternyata baru naik. Kelakuannya seperti aneh, Bang. Imbuh si cantik. Perbincangan dengan si cantik diakhiri dengan perkenalan. Erni, mahasiswi salah satu universitas swasta terkenal semester akhir di Jakarta, melakukan pendakian dengan tunangannya yang juga anak mapala dari kampus mereka. Siap cabut, tanjakan cinta menanti. Orok-orok Ombo terhampar luas. Badang rumput indah membentang. Cemoro kandang berucap selamat datang kawan. Dan berikutnya Jambangan memberikan pelukan sayang. Kalimati terlampaui. Target berikutnya Arcopodo atau Keli untuk base camp terakhir menjelang summit malam nanti. Baiklah kawan, kita akan bertemu lagi pada part selanjutnya. Salam Lestari, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.